Begitu kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam keadaan yang agak sedikit lemas karena puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang insyaallah akan memberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang lagi menjalani puasa diakui pelaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa agenda pada sore hari ini. Terakhir nanti akan disampaikan oleh ada penceramah ya yang akan diisi oleh Al-Ustaz Bapak Haji Muhammad Ahmad dari Mitra merangkap jadi penceramah nanti. Penceramahnya bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Beliau nanti yang isi langsung dipimpin penutup doa dan buka bersama. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, MBG Plus hari Senin kemarin itu hanya membagikan P3. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak libur, ya libur. Tidak ada lagi masa memasak, tidak ada lagi yang keliru itu, keliru apa segala macamnya. Yang paling sering error itu di sini. Sama kita negara juga sering error juga, tapi tidak sesering di dahulu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, DPG libur itu plus tanggal kemarin tanggal 16 dan sampai tanggal 20 itu libur. Yang disampaikan oleh BGN itu yang disebut dengan cuti bersama. Tapi nanti pada tanggal 25 ibu-ibu, bapak-bapak masuk, ya masuk kembali, tugasnya bersih-bersih dan absen dan mendapat gaji, ya seperti biasa. Nanti akan diinfokan di grup. Ya, yang jelas tanggal 25 itu bapak-bapak dan ibu-ibu datang kembali untuk bersih-bersih, ya di dapur, absen atau tidur bulan dan digaji. Yang digaji itu yang datang saja, yang tidak datang tidak digaji. Jadi karena mungkin ada yang mahasiswa di sini yang sudah pulang kampung, dan masalah mereka tidak hadir, tapi dengan konferensi tidak terima. Ya, jadi nanti aktif kembali masa lagi itu di tanggal 31. Ya, tanggal walaupun ada tanggal 30 sekolah sudah masuk, kita masih belum diperbolehkan untuk membagikan EPG itu untuk lebaran hari yang untuk lebaran di Idul Fitri nanti. Jadi kita kemungkinan mulai kembali itu di tanggal 31. Ya, paling persiapan segala macam kebutuhannya itu di tanggal 30. Jadi harapan kami di waktu libur kalau ibu-ibu yang dekat bisa hadir, ya hadir bersih-bersih, ya. Dalam baca saya melihat kajanya di sini masih buram, atau mungkin pengelap bacanya tidak ada. Seingat saya sudah pernah diberikan gitu loh. Tolong ibu-ibu yang kita ini sudah berjalan hampir 6 bulan ya, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Artinya sudah cukup lama. Karena kami informasikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu
pada saat bulan Ramadan ini ada 1.512 dapur yang ditutup. Ya, dapur yang ditutup termasuk di Rasau Jaya karena alhamdulillah kita bisa melewati krisis. Awal-awal kita di profesional ini batu ini ya. Ada beberapa yang jelas kita cepat ambil sikap dengan ambil rotinya, mungkin yang tak enak kita boleh tidak ambil roti yang mahal, tinggal itu roge, dan itu roge ada Holland, Berry, kita ambil itu. Oleh sebab itu kami mohon sekali bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong dapur ini sama-sama dijaga, ya, dijaga kualitasnya, dijaga kebersihannya, dijaga kerapiannya. Maka selalu ada gotong royong. Maka sampai dibuatkan oleh aslam kita itu baris ditempel di gudang itu, yang ini buku ini simpan ini buku ini, biar secara juga ya. Karena banyak dapur yang disidap, begitu sidap tidak lolos dihentikan sementara. Begitu dihentikan sementara, ya itu bapak-bapak tidak bisa bekerja. Kan begitu. Maka kami berharap sekali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada kerja bakti, kerja gotong royong, tolong dimaksimalkan kebersihan SPBD kita ini, ya. Lingkungan sekitarnya, samping, depan, belakang, bahkan segala macam peralatan masak itu dikemas. Di sini ini mungkin kemarin saya sudah ikut lagi beli pakai yang plastik itu yang tidak berdebu. Artinya kalau udah yang ini nanti kita mulai lagi yang kecil lagi ini. Kalau di Duta Bandara itu setiap 20 30 itu dibelit pakai plastik, baru itu mulai tinggal buka jadi tidak berlagi lagi. Mungkin tidak masalah, tapi dengan catatan nanti baru memulai karena nilainya itu nanti kita pergi kembali sebelum memulai, ya. Karena saya berharap dan alhamdulillah dapur kita ini di bulan Ramadan ini kan sekarang banyak dapur yang ditutup. Di Kalbar ini ada 6 dapur yang ditutup, ya. Kalau seluruh Indonesia itu ada 1.512 dapur yang ditutup. Bahkan kemarin juga kita sudah ganti ipal, ya. Tolong pembersihan ipalnya itu tiap hari, ya. Karena kebanyakan dapur yang sudah lama beroperasional itu gagalnya di ipal. Bahkan kami mikir nih yang di belakang ini yang baru dicat pakai cat biru ini kan lumayan mahal. Mikir lagi kami udah dicat tapi masih belum maksimal. Kita tahu nanti dengan waktu 5 hari bisa tidak selesai kalau kita terakhir. Bisa ya. Artinya kami harus merubah yang di dapur itu karena kelihatan kumuh. Ya, kita akan keramik kembali itu. Maksud dan tujuannya kami selaku mitra ingin memaksimalkan dapur ini biar tidak akan komplain dari orang-orang BDN. Karena di sini ini dekat sekali dengan bandara. Biasanya kamu kalau udah mau sidang itu dulu dari bandara langsung cari dapur terdekat. Ya, dapur terdekat termasuk 2 dapur kami ini paling dekat. Ya, Duta Bandara sama yang berada di pinggir jalan. Oleh sebab itu kami mohon sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong sama-sama menjaga dapur kita ini, ya, kebersihannya, keteraturannya, lipat barang-barang. Yuk kita belajar sama-sama mendisiplinkan diri itu, ya, mendisiplinkan diri, mengatur barang-barang itu. Kalau ada yang kurang-kurang nanti segera diinfokan. Pak kurang ini, tolong sampaikan ke Pak Muhammad. Kalau tidak dengan Pak Muhammad ke Paris aslamnya, biar segera dipertahankan untuk diberikan. Karena BDN ini setiap bulan semakin ke depannya ini semakin banyak perubahan. Artinya apa? BDN ingin memastikan bahwa program makan gizi gratis ini berjalan dengan baik
dengan standar BGN, ya. Dan standar BGN itu sangat ketat. Dan alhamdulillah secara administrasi punya kita ini sudah boleh dikatakan sekar, ya. SLHS-nya sudah, ya. Terus sertifikat SEP-nya sudah Pak Samri karena sudah punya pengalaman. Terus HCCP-nya, HCCP itu yang saya maksud itu udah ada sertifikatnya itu. Ya, kata-kata itu Muhammad Faris sama Wika. HCCP itu yang dimaksud adalah keteraturan penyimpanan alat-alat masak. Serahkan waktunya sekarang kepada Pak Muhammad Hambari selaku mitra dan selaku pemberi ceramah pada sore hari ini. Silakan Pak Haji Muhammad Al-Hambari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah ala ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala di Quran Azim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabar dari menahan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga kita harus sabar dalam terhadap hal-hal yang mengurangi nilai-nilai pahala puasa. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu tadi sabar. Yang kedua harus amanah, ya kan? Bapak Ibu, iya di sini suruh ngapain? Oh suruh bekerja, berarti amanahnya bekerja. Ya, kalaupun memang mau saja ngerumpi ya silakan, tapi jangan ngerumpi orang lain ngerumpiin saja pekerjaannya itu. Bapak ini kata kok gini ya, udah itu aja yang didiskusikan. Jangan yang didiskusikan, Pak itu kok begini ya, Pak itu kok begini ya, ini kenapa? Jangan orang lain yang dibahas. Kenapa? Kalau sudah menjadi kebiasaan kita melihat kesalahan orang lain, maka akan menutupi kesalahan kita. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, orang tidak tahu. Kamu sendiri atau kita sendiri tidak tahu dengan kesalahan kita. Oleh karena itu yang paling baik itu adalah mengoreksi diri kita sendiri dulu. Apa sih kekurangan saya? Apa sih kelemahan saya? Nah, ya. Jadi amanah suruh kerja itu udah kerjakan itu. Kemudian juga jadi ghibah, ya, menahan ghibah juga, ya, menahan mengunjungi orang, ngerasain orang, mencari kekurangan, kesalahan dan kelemahan orang, kurangin. Kalau perlu stop, jangan pernah melihat adanya kekurangan pada orang lain. Masing-masing semuanya lihat kekurangan diri dia. Jadi nanti tak bersih, ya. Nanti si Eka sama Bu Marsini yang dirasani, jangan-jangan ini cewek juga bersih karena jangan sampai ke sana, ya kan? Ya. Nanti telurnya nggak matang, nanti wah ini si Anu nih, nah si Anu nih, udah itu kesalahan kita sama-sama yang harus kita tanggung, kan? Kemudian nanti wah ini ada buah yang tak pantas masih dimasukkan, ini kesalahannya si A, si Sanitan, ya kan? Itu adalah kesalahan kita sama-sama yang harus setiap saat. Sekali lagi yang dirugikan itu rugikanlah pekerjaan yang ada di depan mata kita. Jangan merugikan kesalahan orang lain. Caranya gimana?
sambil memasukkan barang itu, sambil mengingatkan, ayo sambil lihat, sambil dihitung, ya kan? Sambil dilihat itu yang tak bagus tidak usah dimasukkan. Ya begitu, ya kan? Jangan hanya pakai kata tertentu, jangan hanya keluar-keluar yang tak ada maknanya. Nah, mendingan tadi saling mengingatkan. Ayo, ini yang bocor perhatikan, walaupun sudah disortir, ya kan? Karena disortir berapa kali itu pasti ada. Makanya disortir berapa kali itu juga untuk mengurangi kekurangan. Ya, jadi itu. Lalu yang ketiga, puasa ini juga menuntut kita atau mengajari kita untuk menjadi orang yang disiplin, ya kan? Disiplin waktu tentunya. Kita pada saat oleh pengurus masjid diumumkan saatnya untuk imsak, untuk menahan diri, ya sudah, jangan masih pura-pura masuk ke dapur, ya karena kurang minumnya, kurang makannya, kurang ambil lagi. Kalau sudah diumumkan oleh muadzin di masjid imsak, berarti sudah mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kan di situ namanya. Ya. Makanya ini juga kaitannya dengan kerja kita, ya kan? Kalau kita sudah masuk ajaran puasanya masuk ke kita, pasti kita kan tidak ada yang kata telat, lambat, ya kan? Ketika pada waktunya masuk, dia masuk, ya sesuai dengan kesepakatan. Nanti udah sepakatan jam 8, masih ada yang datang jam 9, masih ada yang datang jam 10, dengan alasan ini itu dan sebagainya. Ya, jadi tolong, ya. Jadi tolong itu jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk menerpa atau mendidik diri kita untuk menjadi orang yang disiplin. Yang sama dengan kita menunggu waktu azan ini juga kan disiplin. Yang ada satu pun yang coba mencicipi, ya kan? Disiplin kita ini. Maka saya berharap kedisiplinan kita dalam menunggu waktu itu juga diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Ke dalam pekerjaan kita sehari-hari, ya harus disiplin. Makanya, jadi Ramadan ini banyak sebetulnya pendidikan yang diberikan, ya, di dalam Ramadan. Ya, jadi itu masih sebagian saja. Pada hari ini saya tidak membicarakan tentang keuntungannya. Keuntungan puasa Ramadan, hikmah Ramadan itu banyak sekali berarti dibahas habis ya. Jadi pasti juga sudah dibahas oleh para ustaz di masjid-masjid, tarawih ya, dibahas tentang keutamaan Ramadan. Di malam pertama, kedua sampai malam terakhir nanti tentu banyak keutamaan. Oleh karena itu pantas kalau hari ini kita mulai merasakan kesedihan, ya. Jadi pantas dan layak kalau kita saat ini sudah mulai merasakan ada kesedihan karena akan terpisah dengan bulan Ramadan, ya. Karena memang Ramadan itu sangat istimewa. Tidak hanya bagi kita yang melakukan puasa, tapi bagi semua orang, bagi semua makhluk akan mendapatkan berkah daripada bulan Ramadan. Ya? Yang puasa, yang tidak puasa sama juga akan mendapatkan berkah di bulan Ramadan itu. Ya kan? Ya buktinya. Bukan dia saja. Jalanan yang harusnya tidak macet sekarang macet. Ya, yang harusnya tidak ramai jadi ramai. Ya, yang didatangi siapa? Yang didatangi orang Cina, ya kan? Ya kan? Ini ya. Kan mereka tak puasa, tapi dapat berkah juga dari bulan
Ya, ya. Jadi apa itu tidak akan memilih siapa saja. Yang penting bulan Ramadan itu adalah untuk umatku. Makanya yang ditunggu-tunggu sejak 3 bulan yang lalu seperti doa kita apa? Allahumma barikhna fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna fi Ramadan. Ya kan? Kenapa? Kok diminta-mintakan bulan Ramadan itu? Karena bulan Ramadan itu yaitu bawa berkah kepada siapa saja. Makanya kita dinantikan bagi kita yang muslim itu banyak lagi keuntungan batinnya, keuntungan lahirnya tadi, keuntungan batinnya sangat banyak lagi ya kan. Dengan catatan kita melakukan dengan tadi itu apa? Satu, dilandasi dengan keimanan, ya kan? Ya, karena Rasul telah menyatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa yang menyambut bulan Ramadan itu dengan gembira, dengan keimanan, maka akan Allah hapus dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Satu keutamaan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi. Tadi yang pertama harus kita landasi dengan keimanan, yang kedua harus kita ambil hikmah dari puasa itu, bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar, menjadikan kita orang yang amanah, menjadikan kita orang yang disiplin waktu. Semua itu harus kita implementasikan atau kita wujudkan dalam keseharian kita, ya, keseharian kita. Dan yang juga kita jadikan orang yang sabar dari menahan hal-hal yang menegakkan puasa, dan sabar juga dalam menahan dari perkara yang mengurangi nilai-nilai pahala puasa, seperti sifat-sifat jelek, sifat-sifat hati yang terbaik tadi yang saya katakan tadi, ya, suka menghibah atau membuat orang, ya kan, suka tidak jujur, ya. Nah itu tolong dihindari yang seperti itu. Semoga habis puasa nanti ini menjadi karakter bagi kita, menjadi orang yang menyabar, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang aman. Amin. Allahumma amin. Hadirin para bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi serta sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, ya, ayat yang atas tertulis ini karena sisa beberapa hari lagi sudah pantas kalau kita untuk merasa sedih karena berpisah dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, doa saya tidak banyak, mungkin doa saya mudah-mudahan dapur ini masih berjalan terus, ya kan? Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita agar dapur ini terus berjalan, ya, mungkin sampai batas Pak Prabowo, ya, kalau mungkin bisa berlanjut sampai kapanpun, sehingga menjadi manfaat bagi kita semuanya, bagi ibu-ibu yang bekerja, bagi anak-anak kita yang sekolah, bagi masyarakat semuanya bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan juga doa saya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, ya, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kenapa? Tidak cukup hanya kesehatan jasmani, kalau rohani kita nggak sehat. Jasmani kita sehat, tapi rohani kita sakit. Sering menggini orang, ya kan? Sering bohong, sering macam-macam. Nah, itu berarti jiwa kita yang tak sehat. Suka, ya, suka mencari masalah orang lain. Makanya tadi sudah sampaikan, kesalahan satu orang di sini maka harus menjadi tanggung jawab kita semua, ya kan? Harus menjadi tanggung jawab kita semua, bahwa itu adalah kesalahan jatuh darul. Oleh karena itu, sekali lagi kita mohon kepada Allah semoga kita disehatkan lahir dan batin, jasmani dan roh. Yang ketiga, doa saya mudah-mudahan kita masih disampaikan ke
bulan mampu menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan baik ya, dengan tidak berhenti puasa karena buat kue ya, pada ibu yang berhenti puasa karena masak, tidak berhenti karena cuaca panas, tidak berhenti karena bapak ganteng-ganteng semuanya, yang bapak-bapak melihat istrinya cantik-cantik semuanya, tidak makan semuanya, ya kan? Semoga kita mampu menyelesaikan sampai akhir Ramadan ini, dan Ramadan ini terus menjadikan kita semangat, ya. Dan Allah sampaikan lagi kepada bulan Ramadan yang akan datang. Dan yang terakhir, setelah kita sama-sama mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa yang kita lakukan, baik itu berupa puasanya, sedekahnya, ya sedekah apa? Ya mungkin sedekah tua, sedekah rezeki, kayak Haji Tahir hari ini sedekah makanan. Nanti bila saya sedekah dengan apa? Sedekah dengan senyum. Nanti kata Rasulullah, tabassumuka sedekah. Saya cukup dengan senyum sudah sedekah kepada orang lain. Ya, kenapa mau sedekah lebih dari itu? Ya belum mampu, ya. Karena itu mohon mohon maaf dan mohon perhatian Bapak Ibu, saya nggak bisa berikan THR. Ya mungkin inilah THR mewakili kami semuanya, bukan hanya di waktu juga hari tapi dari dapur Darul tidak banyak, tapi mudah-mudahan ya ini bisa diterima dengan senang hati, ya, sehingga apa yang bersedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan janjinya Allah, ya kan? Masalul ladzina yunfiquna fi amwalihim kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Kata Allah dalam Al-Qur'an itu, barang siapa yang bersedekah maka Allah akan lipat gandakan menjadi 7 tangkai, dan setiap satu tangkainya itu Allah lipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Ya, itu bukan hanya janji, Allah sudah tunaikan dalam, coba logika saja misalnya. Kalau Bapak Ibu nanam kelapa, yang ditanam berapa biji? Pasti satu yang tanam, ya. Tapi Allah lipat gandakan berapa? Sampai cucu kita masih menikmati dari buah kelapa. Itu Allah memberikan, melipat gandakan rezeki yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Tinggal tunggu detik-detik, maka ya mungkin saya sudah saja, ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian saya tadi ada kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian, dan atas mana saya katakan lagi, kalau yang itu benar, ya kita laksanakan, kita amalkan dalam keseharian kita. Jadikanlah tadi menjadi orang yang lebih sabar, menjadi kebahagiaan menjadi orang yang sabar ini, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang disiplin. Ya, kalau memang ada kesalahan dari saya mohon maaf yang tak terhingga, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah ataupun tirani yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Al-Akbari. Mudah-mudahan kita yang lagi melaksanakan puasa, yang insyaallah sebentar lagi berbuka puasa, dapat menjenakan dan meresapi sehingga dapat dicari dari penyampaian tadi. Kami sampaikan agenda pada sore hari ini selesai sudah. Kita nanti akan melaksanakan buka puasa bersama-sama, minum, makan kue. Kalau bisa habis makan kue sholat dulu.
Ya, kecuali Paris mungkin yang tak mampu untuk makan ya. Ya, kalau yang mau makan silakan makan. Yang perempuan mungkin sholat jemaahnya di sini atau di atas silakan. Yang bapak-bapaknya mungkin bisa di masjid atau di sini monggo. Habis sholat, ritual yang paling wajib itu foto bersama. Habis foto bersama baru bagi-bagi bingkisan. Kalau sana itu ada 3 jenis itu. Satu ru'yah tinggal. Nanti itu akan dibagikan oleh istri, oleh Anas, Liga, Wewen Nia, dan Gabriel ya, untuk bantu membagikan. Kan ini tidaklah terlalu istimewa. Kalau ibu besar itu muncul lagi hari ini, Mitra memberi hadiah. Allahumma laka syukru wa bihamdika. Oke, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukru wa bika an'amtu wa ala rizqika atautu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan berdoa.